Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di perjumpaan kita kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk sawit yang ditanam asalan atau bibit cabutan ya teman-teman. Apakah bisa berbuah atau tidak. Nah, di video saya ini nih contohnya, ini dia dulu sawitnya jantan, jadi diganti lagi. Memang betul apa yang dikatakan orang, jika menggunakan bibit cabutan atau bibit mitasi biasanya banyak jantannya ya. Kadang kita sering menyulam dari si bibit tersebut karena sering banyak jantan, paksa kita menyulam agar kita dapat sawit yang betina atau bisa berbuah ya, maksudnya begitu. Oke, nah itu dia, memang betul untuk pembiayaannya cukup besar dan pemupukannya juga cukup besar. Untuk perawatan itu lebih maksimal daripada bibit unggul ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, karena memang dikarenakan memang bibit unggul ini memang jauh lebih mahal daripada bibit biasa atau bibit yang abal-abal ya. Maka daripada kita tidak memulai ya teman-teman, daripada kita tidak memulai lantaran kena kendala faktor modal, mending kita tanam bibit asalan dulu. Setelah nanti bibit asalan kita ini panen atau bibit cabutan kita ini panen, kita punya modal. Nah, dari situlah kita bisa membeli bibit yang ori atau bibit yang unggul ya. Nah, daripada tidak sama sekali, gini maksudnya teman-teman. Kita itu dalam berusaha itu kita harus berani memulai ya teman-teman, berani memulai. Apalagi dalam usaha sawit ini, berani memulai dulu. Kalau kita dengan alasan tidak punya modal, ini itu kita tidak bisa beli bibit karena tidak punya modal, tidak bisa buka lahan karena tidak punya modal, nanti ujung-ujungnya kita untuk mencari modal untuk membuka lahan, ujung-ujung lahan yang kita punya itu banyak saya lihat di kampung saya seperti itu ya teman-teman. Di kampung saya dia tidak punya modal awalnya karena dia tidak punya modal tadi untuk membeli bibit, membuka lahan. Jadi dia punya lahan yang lain, kemudian lahan yang lain itu dijual. Sebenarnya cara seperti itu menurut saya adalah salah ya teman-teman. Karena kita untuk lahan yang kita punya, apalagi lahan itu seperti lahan warisan atau kepunyaan orang tua zaman dulu, atau kita beli waktu kita sukses dulu kemudian kita jual lagi, itu sangat rugi teman-teman. Mending kita mulai dulu dari nol, sama sekali nol. Misalnya tidak bisa beli bibit cabutan bibit unggul, kemudian kita ambil aja bibit cabutan yang ada di lahan-lahan orang atau di kebun-kebun orang seperti ini contohnya ya teman-teman. Untuk kita cari modal dulu. Misalkan kita tidak bisa buka lahan, karena membuka lahan tuh modalnya cukup besar ya, kita gunakan apa adanya, menggunakan parang kita untuk menebang pohon, untuk membersihkan lahan. Nah, itu dia teman-teman. Saya di sini sebagai petani sawit tidak mau menjatuhkan atau melemahkan semangat seseorang. Kita harus bertani sawit itu bersemangat untuk kedepannya ya teman-teman. Untuk menuju sukses itu memang susah. Kalau kita sebagai petani sawit ini harus berani, harus rajin. Yang utama, modal utamanya adalah harus rajin. Tak perlu mempunyai modal yang cukup besar ya. Intinya kita harus rajin dulu, rajin berusaha, mau usaha dulu, berani memulai. Nah, itu dia ya teman-teman. Maka dari itu saya harapkan kepada teman-teman jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang jika menanam bibit asalan atau cabutan itu tidak akan sukses. Itu kalau tempat saya banyak yang menanam bibit asalan karena dia memang zaman dulu dia tidak punya modal teman-teman, betul dari nol, tapi dia punya lahan, tapi lahan tersebut tidak dijual teman. Dia tanam sawit seperti ini contohnya full, ini 3 hektar ya, punya tetangga saya ini full 3 hektar, dia lahannya itu ditanami dengan bibit cabutan. Dia ambil dari kebun di daerah tempat saya itu dari bibit PTP ya, memang bibit unggul PTP, dari bibit PTP. Buah berondolannya jatuh, kemudian dia rendam, dimasukin dalam karung, kemudian lepas, kemudian dia masukkan plastik, dia rendam kubur dalam tanah, kemudian semayannya itu tumbuh, kemudian dia polybedkan ya teman-teman. Ini seluas 3 hektar ini dia tanam. Nah, sekarang dia sukses, bisa beli mobil juga, bisa nanam lagi ke lahan yang lain, bahkan bisa beli lahan dia teman-teman. Oke, sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Selamat sukses selalu.